Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah huda. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adik-adikku, saudara-saudariku, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita bersyukur bahwa pada kesempatan pagi ini dapat kembali bertemu ya, berjumpa dalam acara Zoom Sabtu. Nah, sebenarnya acara Zoom ini sudah sering kali digelar, akan tetapi karena kemarin kami harus fokus dalam persiapan keberangkatan anak-anak yang akan berangkat di tahun 2022 ini, sedang proses visa, kemudian juga link Zoom-nya difokuskan untuk komunikasi antar wali siswa, maka untuk sementara kemarin dipending ya, tidak diadakan sampai alhamdulillah sekarang sudah mulai senggang waktunya, jadi kita bisa bertemu kembali insya Allah di ruang bincang Sabtu seputar sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Bapak Ibu, Ayah Bunda, Saudara-saudari, dan adik-adikku semua, mari kita sama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Semoga Allah limpahkan keberkahan dan pertemuan kita ini penuh dengan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayah Bunda, adik-adikku yang dirahmati Allah, saudara-saudariku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mengikuti pembahasan mengenai Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Jadi kalau ayah bunda, adik-adikku sering mengikuti di masa-masa sebelumnya, yaitu seringkali kita membahas ya hampir berulang-ulang, tapi karena orangnya juga berbeda-beda, maka ada juga yang terlewat atau mungkin tidak paham, maka kami bahas dalam pertemuan pada kali ini mengenai Ma'had Al-Azhar sebagai pintu masuk menuju Universitas Al-Azhar. Nah, izinkan saya akan membagikan di ruang Zoom ini tentang agar lebih sistematis ya, dalam slide yang akan kami bagikan. Ya, ini adalah pendidikan lanjutan Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, jadi lanjutan ini bahwa Ma'had Al-Azhar ini sebenarnya bukan seperti yang seringkali ditanyakan bahwa itu apa harus mengulang, tidak, saya kira. Karena ini adalah pendidikan lanjutannya. Ada beberapa hal yang akan kami bahas di sini ya, melanjutkan pendidikan di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, mengapa tidak gitu ya. Karena ini juga bagi teman-teman yang masih ragu untuk berangkat ke Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Ayah bunda, adik-adikku yang dirahmati Allah, saudara-saudariku, mengapa acara Zoom semacam ini seringkali kami adakan? Karena memang Ma'had Al-Azhar di negara kita, di Indonesia, masih belum terlalu populer ya. Tidak seperti teman-teman yang ingin melanjutkan S1 di Universitas Al-Azhar. Karena sampai saat ini kalau orang berbicara tentang Al-Azhar berarti mereka asumsinya adalah kuliah gitu. Padahal Al-Azhar sendiri memiliki sekolah yang cukup banyak jenjangnya ya, sama seperti di kita. Mungkin ada TK, SD, dan seterusnya. Nah, ini saya ingin membuka apa itu Ma'had gitu ya. Seorang sering bertanya, itu Ma'had itu sebetulnya apa ya? Jadi lembaga pendidikan Al-Azhar sebenarnya tidak hanya memiliki jenjang S1 ya, sama seperti yang tadi saya sampaikan. Akan tetapi Al-Azhar memiliki banyak jenjang dari TK atau Rodotul Atfal, kemudian SD, SMP, dan SMA, ini yang disebut dengan Ma'had. Ma'had itu sebenarnya secara formal adalah jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, kemudian S1, S2, dan S3 ini dinamakan dengan Jami'ah.
Jadi kalau orang bertanya apa itu ma'had, ma'had itu adalah sekolah formal setingkat SD, SMP, dan SMA. Nah, akan tetapi yang lebih memungkinkan bagi kita, ya orang Indonesia, juga yang diselenggarakan atau dilakukan pendaftarannya oleh Darul Arifin adalah khusus untuk jenjang SMP dan SMA, ya dengan usia antara 12 tahun dan maksimal adalah 30 tahun. Jadi antara 12 sampai 30 itu silahkan mendaftar melalui jenjang ma'had. Jadi secara formal dia adalah SD, SMP, SMA. Gitu. Nah, kemudian siapa yang bisa mendaftar? Ya, ada orang tanya nih, Ustadz, akhwat boleh apa enggak gitu ya, perempuan boleh apa enggak masuk? Ternyata boleh, jadi putra dan putri bisa mendaftar. Dan alhamdulillah Darul Arifin di asrama di Kairo itu sudah ada asrama khusus buat banat untuk perempuan, ada juga asrama khusus buat banin untuk laki-laki. Jadi Al-Azhar selain sekolahnya itu terpisah antara laki dan perempuan, antara banin dengan banat, juga asrama yang kami sediakan ya di Darul Arifin itu adalah asrama yang terpisah juga antara gedung laki-laki dengan gedung perempuan. Kemudian beragama Islam pastinya, kemudian mampu membaca Al-Quran, gitu. Ini akan sangat memudahkan bagi teman-teman yang perlu kami bimbing untuk bahasa Arabnya. Kemudian minimal telah lulus SD sederajat saat berangkat ke Kairo, gitu, bukan saat mendaftar. Karena alhamdulillah untuk keberangkatan tahun 2023 itu sudah cukup banyak yang mendaftar. Mereka ada yang usianya masih 11 tahun saat ini, artinya masih baru naik ke kelas 6, ya, baru mau naik ke kelas 6, akhirnya tahun depan kelas 6 dan lulus mereka langsung terbang ke Kairo. Jadi saat terbang itu mereka sudah lulus dari SD. Ya. Kemudian usianya tadi antara 12 tahun sampai dengan 30 tahun. Nah, usia-usia ini yang diterima oleh Ma'had Al-Azhar. Jadi yang pertama tidak harus mahir berbahasa Arab. Tidak harus mahir. Karena insya Allah biasanya ketika ayah bunda mendaftarkan anak-anak ke Ma'had Al-Azhar, nanti oleh Darul Arifin akan ada bimbingan bahasa Arab yang biasanya akan diberikan sebelum keberangkatan, beberapa bulan sebelum keberangkatan. Yang kedua, bimbingan itu akan diberikan pada saat Ananda sudah berada di Kairo, setelah berada di asrama Darul Arifin di Kairo sebelum menginjakkan kaki ke sekolah di Ma'had Al-Azhar. Juga nanti pada saat Ananda sudah berada di sekolah, bagi Ananda yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang kurang mencukupi, maka akan diikutsertakan dalam kelas bahasa, ya, dalam kelas bahasa di Ma'had Al-Azhar. Jadi ini tidak perlu khawatir bagi Ananda yang tidak mahir berbahasa Arab atau bahkan tidak bisa berbahasa Arab, karena selama ini juga kami berangkatkan teman-teman yang lulusan SD umum, lulusan SMP umum, bahkan lulusan SMA umum itu diperbolehkan. Yang penting Ananda mampu membaca bahasa Arab, membaca Al-Quran, karena itu dasar sekali yang akan memudahkan bagi kami, ya, para tim Darul Arifin di Kairo, untuk membimbing antum semua agar bisa beradaptasi di dalam kelas nanti. Nah, kemudian nama sekolahnya apa gitu ya. Orang banyak nanya, itu Ma'had Al-Azhar itu sebetulnya namanya apa ya? Jadi namanya adalah Ma'had Al-Bu'us Al-Islami. Di sana tuh namanya Ma'had Al-Bu'us Al-Islami di Al-Azhar. Nah, biasa juga disebut dengan Ma'had Al-Azhar. Kita biasa menyebutnya dengan Ma'had Al-Azhar. Lokasinya di Abbasiyah, di Kairo, ya di dalam kota Kairo untuk yang putri di Abbasiyah tadi. Sementara yang putra di Eighth District atau di Hayu Samin yang ada di Kairo juga. Jadi terpisah antara putra dengan putri. Yang asramanya juga terpisah antara putra dengan putri. Nah, adapun kegiatan sekolah formalnya adalah setiap hari, dimulai dari hari Ahad sampai hari Kamis. Jadi kalau di Al-Azhar itu hari Jumat dan hari Sabtu libur. Nah, sekolah formalnya itu dari jam 7 sampai jam setengah 2 siang waktu Kairo. Ini sekolah formal di
Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Nah, berikut ini adalah foto Grand Sheikh Al-Azhar ya. Grand Sheikh Al-Azhar Ahmad Muhammad Ahmad At-Thayyib. Ini Grand Sheikh yang menaungi semua jenjang sekolah di Al-Azhar dari TK sampai S3. Beliau Grand Sheikh-nya. Nah, banyak juga yang bertanya manhajnya apa yang digunakan di Al-Azhar. Sebenarnya ini bisa di searching ya di Google, banyak sekali bahwa Mahat Al-Azhar itu, bahwa di Al-Azhar mazhabnya itu tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kemudian memegang dalam fikihnya itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Ini mazhab yang masyhur di kita juga di Indonesia seperti ini. Nah, kemudian ada satu kelebihan yang bisa diikutkan ya, pada saat kita sudah berada di Kairo atau di Ma'had Al-Azhar. Ini yang juga yang sering ditanya, kalau bisa nggak kita ngambil talaki Al-Quran misalnya? Itu sangat bisa ya. Al-Azhar itu adalah surganya para penghafal Al-Quran. Siapa saja yang ingin mengambil sanad Al-Quran, itu sangat cocok apabila kita berada di Kairo atau di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Ini sebagian besar siswa dan siswi yang belajar di Ma'had Al-Azhar, termasuk teman-teman yang ada di Asrama Darul Arifin, memang hampir semuanya sudah, bahkan sudah memiliki sanad ya, sudah memiliki sanad usia 15 tahun, mereka sudah mendapatkan sanad Al-Quran. Nah, sementara halaqoh atau talaki di Al-Azhar itu bukan hanya sebatas Al-Quran saja sebenarnya, tapi juga ada halaqoh fikih, halaqoh tafsir, hadis, banyak sekali di sana ya. Banyak sekali yang bisa diikuti dan semuanya tidak berbayar ya, artinya gratis. Nah, biasanya teman-teman itu setelah pulang dari sekolah, mereka justru mengambil halaqoh tersebut. Ada yang mengambil halaqoh atau talaki tahsin atau tahfiz bersanad di sekolah pun ada dari jam 1:30 sampai asar dan seterusnya. Sementara kalau di Asrama Darul Arifin juga ada hafalan Al-Quran dan setoran hafalan Al-Quran. Jadi ini yang disebut bahwa Al-Azhar adalah surga bagi para penghafal Al-Quran. Karena memang di sana kondisinya sangat memungkinkan, sangat mendukung. Sangat mendukung. Kita tidak asing nanti pada saat di Kairo melihat banyak orang yang memegang Al-Quran di pinggir jalan. Gitu. Kalau kita naik bis, kadang kondekturnya pegang Quran, mereka menghafal Al-Quran. Teman-teman yang saat misalnya naik bis ke sekolah, itu juga banyak memegang Al-Quran, mereka baca Al-Quran. Gitu. Saat di kereta pun seperti itu, bahkan pedagang-pedagang kaki lima, kayak pedagang buah pun, pada saat tidak ada pembeli, mereka menghafal Al-Quran. Jadi, subhanallah, lingkungan yang sangat bagus bagi teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran di sana. Nah, ini kami ambil dari beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman, kira-kira berapa lama sih sekolah di Ma'had Al-Azhar gitu. Nah, ini bagi para pelajar yang tidak memiliki kemampuan dalam bahasa Arab, maka akan diikutkan dalam kelas bahasa. Nah, kelas bahasa ini disebut dengan dirosah khosoh. Beberapa bulan sebelum memasuki jenjang ma'had. Jadi Al-Azhar itu memberikan fasilitas yang namanya dirosah khosoh atau program kelas bahasa khususnya bagi teman-teman yang memiliki bekal yang kurang dalam bahasa Arab. Maka tidak perlu khawatir ketika terbang ke Kairo tidak memiliki kemampuan yang mencukupi dalam bahasa Arab. Karena memang selain juga akan diberikan bimbingan intensif di Darul Arifin, juga akan bisa mengikuti kelas bahasa yang disediakan oleh Dirosah Khosoh atau oleh Ma'had Al-Azhar dalam program Dirosah Khosoh. Nah, di Dirosah Khosoh ini sebenarnya kelas bahasa ada 6, secara formalnya ada 6 level ya. 6 level itu ada Muqtadi Awal, Muqtadi Tsani, Mutawasid Awal, Mutawasid Tsani, dan Mutaqaddim Awal dan Mutaqaddim Tsani. Jadi ada 6 level. Nah, akan tetapi anak-anak ketika sudah berada di level 4 dan sekiranya mencukupi, maka Ananda bisa mengikuti program akselerasi untuk lompat menuju ke Ma'had Al-Azhar. Gitu.
Nah, ini yang masa belajar di Ma'had Al-Azhar tidak berbeda dengan Indonesia, yaitu untuk SMP 3 tahun normalnya, dan untuk SMA 3 tahun normalnya. Namun Al-Azhar memberi kesempatan kepada siswa dan siswi untuk mengikuti program akselerasi atau percepatan. Jadi hampir semua anak-anak Darul Arifin itu kami dorong untuk mengikuti percepatan tadi, jadi untuk mempersingkat waktu. Nah, percepatan ini akan diberikan oleh Al-Azhar kesempatannya bagi teman-teman yang memiliki kecukupan nilai pada saat ikut ujian kenaikan level tadi ya. Misalnya Ananda harus masuk ke program di Rosa Khosoh, nanti biasanya 1,5 bulan Ananda akan ikut tes kenaikan level. Kalau tes kenaikan levelnya itu mencukupi pada di Mutawasid Sani, maka diperbolehkan untuk ikut akselerasi tadi. Nah, akselerasi itu biasanya ada 2 kali akselerasi. Pertama akselerasi untuk SMP, yang kedua akselerasi untuk SMA. Jadi kalau misalnya Ananda masuk dari sini berangkat ke sana, apakah harus mengulang ke SMP? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Bahkan apabila Ananda punya kemampuan bahasa Arab yang mencukupi atau paling tidak fokus dalam bahasa Arab, dalam belajarnya yang akan diberikan di Darul Arifin dan di kelas bahasa itu, maka insya Allah kalau misalnya ikut akselerasi pertama di SMP-nya bagus, kemudian lanjut ke akselerasi kedua di beberapa bulan berikutnya itu mendapatkan nilai yang bagus, bisa jadi di Ma'had ini hanya dalam waktu yang sangat singkat ya, bisa 1 tahun atau 2 tahun begitu. Karena Al-Azhar itu memberikan kesempatan atau penghargaan yang cukup bagi teman-teman yang fokus belajar juga dapat beradaptasi dengan cepat ketika berada di Ma'had Al-Azhar. Nah, program akselerasi yang seperti ini yang menjadi dasar teman-teman yang sudah lulus aliyah, bahkan sudah lulus SMA, atau bahkan yang sudah kuliah di Indonesia tapi punya impian masuk S1 di Al-Azhar, itu mereka rela untuk masuk ke jenjang Ma'had. Karena Ma'had itu nggak mesti harus 3 tahun, apalagi 6 tahun. Gitu. Ma'had Al-Azhar itu bisa ditargetkan dalam waktu yang sangat singkat dengan mengikuti akselerasi tadi. Nah, maka yang mendaftar ini di Darul Arifin bukan hanya anak-anak yang usia lulusan SD saja atau SMP, tapi bahkan banyak juga yang sudah lulus SMA, kemudian masuk ke Ma'had melalui Darul Arifin. Ya, jadi ini kesempatan juga, kesempatan emas bagi teman-teman yang ingin memasuki kita lanjutkan kembali pembahasan yang tadi. Ada sedikit kendala teknis ya mengenai Zoom pada saat ini. Yang berikutnya adalah ini yang tadi ya, berapa lama belajar di Ma'had. Kemudian keistimewaan yang pertama mengenai keistimewaan sekolah di Ma'had Al-Azhar, yang pertama adalah tidak ada tes masuk saat berangkat. Jadi ini yang menjadi kemudahan bagi kita untuk mendaftar di Ma'had Al-Azhar, bahwa siapapun bisa mendaftar di Ma'had Al-Azhar, yang penting memiliki kelengkapan dokumen yang dibutuhkan. Ya. Jadi tidak ada tes. Yang ada nanti placement test. Placement test itu artinya tes penempatan kelas. Placement test ini untuk mengukur kemampuan bahasa Arab Ananda. Jadi kalau misalnya bahasa Arabnya dirasa mencukupi, maka diikutkan pada akselerasi. Tapi seandainya kelas kemampuan bahasa Arab Ananda tidak mencukupi, maka akan diikutsertakan dalam kelas bahasa yang disebut tadi adalah di Rosa Khosoh ya. Nah, kemudian yang berikutnya tidak ada batasan tahun kelulusan. Nah, tidak ada batasan tahun kelulusan ini atau masa berlaku ijazah. Jadi bagi teman-teman yang pertama lulusan SMP, SD, SMA umum itu bisa masuk ke jenjang Ma'had ini. Kemudian yang kedua, bagi yang sudah lulus sudah lama, misalnya ada 2 tahun, 3 tahun tidak lulus sejak kelulusan dari SMA atau dari aliyah, itu bisa mendaftar ke jenjang Ma'had ini. Maka yang dibatasi hanya adalah usia pelajar dari 12 tahun sampai ke 30 tahun.
Jadi tidak mesti harus lulus tahun ini atau lulus tahun depan itu baru bisa mendaftar. Kalau tahun berikutnya tidak bisa mendaftar, itu tidak. Kalau di Mahat diperbolehkan untuk mendaftar kapanpun, yang penting usianya tidak lebih dari 30 tahun. Kemudian pendalaman Al-Quran bersanad. Nah, di Mahat Al-Azhar ini sangat kita memiliki banyak kesempatan untuk bisa mengikuti pendalaman Al-Quran yang bersanad ya. Kemudian wawasan keilmuan yang tidak diragukan, ya pasti, karena Al-Azhar ini sudah berdiri sudah 1000 tahun lebih. 1000 tahun lebih. Nah, kemudian wawasan pergaulan internasional. Nah, bahwa di Mahat Al-Azhar ini bukan hanya orang Indonesia yang belajar di sana, akan tetapi dari seluruh dunia ya, seluruh dunia. Ada orang Amerika, ada Italia, ada Prancis, ada Jerman, ada Inggris, Eropa semua, kemudian Afrika, Asia pun banyak, termasuk Indonesia. Nah, jadi Ananda ketika terbang ke Kairo nanti tinggalnya di asrama Darul Arifin, yang mana isinya adalah teman-teman yang berangkat bersama Darul Arifin. Adapun sekolahnya di Mahat Al-Azhar yang isinya adalah teman-teman dari semua negara ya, semua negara itu ada di situ. Kemudian penyampaian materi pelajaran dalam bahasa Arab. Ya, ini yang sering ditanyakan juga di sana, belajarnya pakai bahasa apa ya? Pastinya bahasa Arab. Nah, dengan penyampaian materi dalam bahasa Arab inilah yang akan memacu kita untuk lebih fokus dalam berbahasa Arab ya. Jadi mempertajam kemahiran kita dalam bahasa Arab. Nah, kemudian ada satu lagi yang sangat istimewa ya, yaitu gratis biaya sekolah dan buku pelajaran. Kalau kita di Indonesia, kita familiar kalau sekolah itu berbayar ya, ada SPP, ada uang gedung, ada uang pendaftaran, ada uang daftar ulang ya, ada uang kas sekolah dan lain sebagainya. Akan tetapi kalau di Al-Azhar tidak ada, jadi sekolahnya gratis. Tidak ada uang masuk, tidak ada uang gedung, tidak ada uang SPP, tidak ada uang kas, tidak ada uang guru sakit atau apapun, uang arisan, uang apapun, uang seragam, tidak ada. Jadi bahkan buku-buku pelajaran pun di Mahat Al-Azhar itu dibagikan secara cuma-cuma, alias gratis ya. Kemudian biaya hidup di Mesir yang relatif terjangkau. Nah, ini kalau bagi teman-teman yang biasanya mau menyiapkan uang jajan atau uang keperluan pribadi, itu murah di sana. Kayak buah-buahan murah, kemudian roti-roti lebih murah, kemudian tekstil juga, pakaian-pakaian lebih murah di sana. Kemudian ongkos-ongkos ya transportasi pun murah. Kemudian tersedia kesempatan mengikuti ujian akselerasi tadi ya. Nah, kesempatan ini tidak semua ya, tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia mungkin ketika antum termasuk pelajar yang cerdas, itu kalau SMP ya pastinya 3 tahun. Tidak ada SMP 1 tahun. Ya. Kemudian SMA pun seperti itu. SMA itu pasti 3 tahun. Ya. Tidak ada yang SMA 1 tahun, sepintar apapun. Paling nanti adanya di nilai tertinggi atau di ranking atau apa. Tapi kalau di Mahat Al-Azhar tidak. Ketika antum bisa memiliki atau mendapatkan nilai yang bagus, kemudian dipesertakan dalam akselerasi, maka SMP dan SMA bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat. Ya, ini sebagai penghargaan dari Al-Azhar bagi teman-teman atau pelajar-pelajar yang memiliki kemampuan atau fokus dan semangat dalam belajarnya. Nah, kemudian tamatan jenjang ma'had mendapatkan ijazah setingkat SMA. Nah, ini ijazah ini yang akan sebagai alat untuk mendaftar di S1 di Universitas Al-Azhar. Ya, jadi kalau antum sudah lulus aliyah atau lulus SMA di Indonesia, kemudian masuk ma'had, nah kemudian di ma'had selesai, lanjut S1. Ketika lanjut S1, mendaftarnya tidak dengan ijazah yang dibawa dari Indonesia, akan tetapi ijazah yang dikeluarkan oleh Mahat Al-Azhar tadi. Nah, itulah yang mengapa nanti pada poin ke-11 mendapatkan prioritas untuk melanjutkan kuliah di Universitas Al-Azhar tanpa tes masuk. Nah, kenapa demikian? Karena antum mendaftarnya pakai ijazah yang dikeluarkan oleh Mahat Al-Azhar. Dan Al-Azhar itu akan sudah bisa mengukur kemampuan antum tuh. Ketika antum masuk S1 itu tidak perlu tes lagi. Ya, ini adalah beberapa keistimewaan di jenjang Mahat Al-Azhar. Nah, kemudian berikutnya bagaimana tahapan pendaftaran?
Tahapan pendaftaran ini yang pertama adalah pasti melengkapi dokumen pendaftaran. Nah, dokumen pendaftaran ini nanti bagi yang ingin mendaftar atau teman-teman yang sudah mendaftar mungkin sudah paham apa yang diperlukan untuk dokumen pendaftaran. Biasanya tidak lebih dari mengisi formulir, kemudian melengkapi dokumen seperti fotokopi KTP kedua orang tua, kemudian akte lahir anak, kemudian kakak ya fotokopi kakak, kemudian foto, kemudian fotokopi ijazah kalau sudah ada, kemudian melakukan pembayaran DP. Nah, pembayaran DP ini untuk mengambil kuota yang kita punya gitu ya. Nah, karena dalam satu keberangkatan itu biasanya 50 kuota, maksimal 50 anak. Jadi insya Allah pada keberangkatan tahun 2023 nanti kita ada keberangkatan di bulan Agustus akhir, kemudian September awal dan Oktober awal. Nah ini kita akan ambil ya, untuk Agustus sepertinya sudah tutup ya, sudah tutup. Yang di September masih bisa mendaftar dan Oktober masih bisa mendaftar. Nah setelah antum melakukan pembayaran DP, kemudian melakukan proses pendaftaran, maka yang berikutnya adalah melengkapi seluruh dokumen. Ada beberapa dokumen yang lanjutan yang antum perlu lengkapi, ya. Seperti harus ada surat pengantar dari sekolah asal, kemudian rekomendasi dari Kemenak daerah, kemudian paspornya juga harus sudah ada. Jadi kalau waktu mendaftar tidak perlu paspor, akan tetapi setelah melengkapi tahapan kelengkapan dokumen keseluruhan itu diperlukan paspor asli, kemudian diperlukan juga rekening koran, salah satu dari orang tua, kemudian dan seterusnya tuh cukup banyak ya. Kemudian ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani, sudah formatnya sudah ada dari Darul Arifin, nanti tinggal dikirim. Nah itu biasanya dilengkapi paling tidak 3 bulan sebelum keberangkatan. Nah kemudian setelah itu ada pemberkasan di Kemenak Pusat. Nah pemberkasan di Kemenak Pusat itu nanti akan dilakukan oleh Darul Arifin. Jadi antum tidak perlu ke Kemenak Pusat, kami yang lakukan pemberkasan di sana. Kemudian setelah Kemenak Pusat, pemberkasan di Kedutaan Mesir yang ada di Jakarta. Nah, setelah itu, baru setelah pemberkasan di Kedutaan Mesir, visa keluar, kemudian lakukan, baik itu keluar atau belum, nanti biasanya pada 1 bulan sebelum keberangkatan, itu akan melakukan pelunasan biaya. Nah, pelunasan biaya ini kegunaannya nanti untuk proses pengambilan visa, kemudian pengurusan tiketing, ya. Nah, setelah melakukan pelunasan tadi, baru proses tiketing, tiket tercetak, kemudian langsung berangkat ke Kairo. Setelah berangkat ke Kairo pada hari yang ditentukan, kemudian dijemput di sana oleh tim Kairo, kemudian masuk ke asrama. Dan insya Allah setiap keberangkatan ke Kairo itu selalu ada pendamping ya dari Darul Arifin yang akan mendampingi. Jadi tidak dilepas langsung, dilepas seperti itu saja di bandara, akan tetapi didampingi sampai Ananda tiba di Kairo. Nanti di Kairo dijemput oleh musrif dan musrifahnya, langsung dibawa ke asrama masing-masing. Kemudian setelah penjemputan masuk ke asrama, pemberkasan lanjutan di Kairo. Jadi perlu diketahui bahwa ketika Ananda sudah berangkat ke Kairo, itu tidak bisa langsung sekolah di sana. Jadi ada beberapa tahapan berikutnya yang harus dilalui oleh Ananda semua. Pemberkasan di lanjutan di Kairo ini termasuk nanti harus ada tes darah, tes mata, tes perut di Rumah Sakit Al-Azhar. Kemudian pengurusan di rekomendasi dari atas pendidikan di KBRI Kairo. Kemudian setelah itu baru melengkapi dokumen-dokumen yang lengkap semua baru di Al-Azhar. Nah setelah itu, setelah nama kita masuk, baru mengikuti placement test. Placement test ini untuk melihat kemampuan bahasa Arab kita tadi. Ya. Kalau bahasa Arabnya itu namanya placement test tahdid mustawa, imtihan tahdidul mustawa. Nah, di placement test itu akan dilihat kalau antum bahasa Arabnya bagus, maka dipersilahkan untuk mengikuti akselerasi. Tapi kalau bahasa Arabnya tidak mencukupi, maka antum harus masuk ke kelas bahasa atau di Rosa Khosoh tadi. Jadi sebenarnya di Rosa Khosoh tidak wajib ya. Karena banyak juga orang bertanya apakah harus masuk di Rosa Khosoh gitu. Tidak harus. Nah, terbukti anak-anak yang berangkat bersama Darul Arifin sebagian besar tidak masuk ke di Rosa Khosoh, mereka langsung ke lanjut akselerasi. Tapi walaupun ada yang juga harus masuk ke di Rosa Khosoh.
Nah, setelah ikut placement test tadi, ditentukan kelas-kelasnya, maka antum akan mulai belajar di sekolah. Jadi tahapannya seperti itu ya. Nah, tahapan ini dari pendaftaran sampai berangkat ke Kairo itu paling cepat itu 3 bulan, paling cepat 3 bulan. Tapi rata-rata biasanya ketika antum mendaftar sekarang berangkatnya tahun depan. Nah, seperti anak-anak yang berangkat tahun ini itu kebanyakan berangkatnya mendaftarnya mereka pada tahun 2021 ya. Jadi lebih cepat lebih baik karena kuotanya sangat terbatas. Nah, ini kita bicara masalah biaya sekarang. Sebenarnya berapa sih biayanya gitu. Nah, ini sudah dijelaskan tadi, tidak ada biaya selama pendidikan di Ma'had Al-Azhar alias gratis. Tidak ada SPP, tidak ada uang gedung, tidak ada uang macam-macam tuh. Semuanya gratis. Jadi secara pendidikan Ma'had Al-Azhar tidak memungut biaya. Kalaupun ada biaya itu sangat sedikit sekali, sangat sedikit paling untuk biaya materai. Nah, akan tetapi walaupun Al-Azhar menggratiskan semua biaya pendidikan, tapi Al-Azhar tidak menanggung biaya keberangkatan dari negara masing-masing, yang dari Amerika, yang dari Eropa, yang dari Asia, yang dari Australia, yang dari Afrika, semua berangkat tidak ditanggung oleh Al-Azhar. Kemudian juga tidak menanggung biaya hidup selama di Kairo. Makanya Darul Arifin dalam hal ini mengkolektif untuk proses keberangkatannya, kemudian untuk asramanya, karena memang anak-anak yang berangkat bersama Darul Arifin itu dihimbau untuk masuk ke dalam asrama Darul Arifin agar lebih terbimbing, terbina, terkontrol ya, tidak tidak bisa sebebas gitu ya, sebebas pada saat antum tinggal di luar asrama gitu ya, karena memang ada yang mendampingi selama di dalam asrama. Nah, ini adalah informasi terakhir di mana tempat mendaftar Ma'had Al-Azhar, yaitu di Darul Arifin ini. Ya, antum bisa datang, yang bisa menjangkau boleh ke Jati Asih, ya, ada nomor telepon, ada WhatsApp saya itu 0812-8110-1515, atau antum bisa lihat di website Darul Arifin. Di situ juga ada anak-anak yang akan berangkat tahun 2022, ada sekitar 100 sekian anak gitu ya. Ada 100 sekian anak yang akan berangkat tahun ini, atau bisa dilihat di YouTube. Ada beberapa kali kami share di YouTube tentang sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir. Ada IG-nya juga, kemudian ada Facebook-nya juga, ada email-nya. Nah, kemudian ini informasi tentang asrama Darul Arifin di Kairo. Kita ada 3 gedung di asrama itu. Ya, ada Fatihullah Rifat Street, ada di Kateba, ada di Zakir Hussein Street. Semuanya berada di Kairo. Ya, berada di Kairo. Jadi laki dan perempuan terpisah. Nah, ini adalah sekelumit tentang sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, juga tentang Darul Arifin. Jadi yang ada di sini itu saya lihat sudah ada yang sudah mendaftar untuk keberangkatan 2023, juga ada yang masih dalam tahap bertanya ya, karena memang mungkin perlu lebih banyak sosialisasi tentang Ma'had Al-Azhar, karena sampai saat ini Ma'had Al-Azhar itu masih belum familiar di kalangan kita orang Indonesia. Bahkan sebagian orang masih sanksi gitu, apa benar sih anak SMP bisa sekolah di Al-Azhar gitu. Ternyata bisa, dan itu gratis ya, sekolah di sana gratis, hanya untuk biaya keberangkatannya saja dan biaya hidup atau asrama ya, atau living cost selama di Kairo Mesir. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu adalah pendahuluan untuk Zoom kita pada kali ini. Silahkan bagi teman-teman atau Bapak Ibu yang ingin bertanya seputar pembahasan tadi atau sekolah di Ma'had Al-Azhar Kairo Mesir, dipersilahkan, karena memang Zoom Sabtu itu disajikan bagi teman-teman yang ingin bertanya langsung ya, karena selama ini kan mungkin bertanya lewat WhatsApp, lewat handphone saja, tanpa bisa langsung bertanya. Jadi kalau ingin bertanya silakan bisa dibuka mikrofonnya atau diketik ya di ruang chat itu. Silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada Pak Ustadz. Silakan Ibu. Baik, terima Ibu dari Ananda Joharia Welusu.
Oh iya, silakan Ibu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Joria Wenusu. Saya dari Maluku, Ambon. Di sini yang Ahlan wa ingin sahlan. saya tanya, di sini yang ingin saya tanyakan yaitu apakah biaya keberangkatan dari Indonesia ke Kairo itu satu kali di store atau setengah-setengah, dan maksudnya sudah sampai di Kairo nih, itu biaya hidupnya juga beda-beda atau tergantung dari apa tempat yang ditinggal. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Assalamualaikum Baik warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saya jawab ya. Kalau biaya keberangkatan itu totalnya 25 juta. 25 juta itu dibayarkan bisa secara bertahap. Banyak juga wali siswa, apalagi yang untuk keberangkatan 2023 ini dibayarkan secara bertahap. Ya. Untuk pertama saat mendaftar 5 juta. Setelah 5 juta, nanti sisanya misalnya 20 juta dibayarkan secara bertahap, kadang 2 juta atau 2 juta gitu. Kadang orang tua yang menyisihkan dari gaji atau dari pendapatan bulanan itu disisihkan dikirim ke rekening Darul Arifin. Dan setiap pembayaran itu pasti ada invoice-nya atau tanda terimanya. Tanda terimanya, jadi kekurangannya berapa gitu ya. Nah, itu 25 juta itu sudah termasuk visa, pengurusan tiket, pengurusan pemberkasan di Kemenak Pusat, kemudian sudah pengurusan handling di Bandara Soekarno-Hatta saat keberangkatan, kemudian sampai Ananda berada di Kairo dan sekolah di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Ya. Jadi bisa dibayarkan secara bertahap. Nggak mesti harus jegrek, harus 25 juta sekaligus, enggak. Nah, tapi paling lambat memang 1 bulan sebelum keberangkatan, misalnya Ananda mendaftar untuk keberangkatan bulan Oktober. Ya berarti paling lambat pelunasannya itu di bulan September 2023 gitu. Dan itu bisa dibayarkan secara bertahap. Nah, kemudian kalau untuk biaya hidup ya jadi selain biaya keberangkatan tadi ada biaya asrama. Nah, biaya asramanya itu per bulan 2,9 2.900.000 sudah termasuk makan, sudah termasuk bimbingan, sudah termasuk pengasuhan, sudah listrik, air sudah lengkap untuk asrama ya. Sudah termasuk semuanya. Sudah termasuk juga kajian-kajian yang diadakan di dalam asrama, termasuk bimbingan intensif bahasa Arab juga akan didapatkan, sudah termasuk dari yang 2,9 itu. Jadi tidak ada beda-beda. Nah, yang beda mungkin adalah uang jajan ya. Uang jajan itu kalau di Kairo rata-rata anak-anak kami yang sudah nih, yang dari tahun-tahun kemarin berangkat itu kisarannya antara 400.000 ya per bulan sampai 800.000 per bulan. Jadi itu sudah termasuk ongkos ya dari asrama ke sekolah, ya sudah termasuk jajan mereka. Jajan mereka sih rata-rata nggak banyak ya. Kalau di Kairo itu karena makan sudah dijamin, maka di sana kebanyakan kalau jajan itu lebih ke arah apa beli susu, beli buah, ya beli jus, ya. Kemudian ya itulah semacam-macam. Jadi kebutuhannya tidak terlalu banyak di sana. Jadi hanya itu saja ya. Kecuali untuk awal masuk asrama itu ada namanya uang pangkal asrama tuh 7 juta. Hanya dibayarkan 1 kali selama Ananda berada di Kairo. Hanya itu saja. Selebihnya adalah kebutuhan pribadi insya Allah. Jadi seperti itu ya Bu. Oh iya, Pak Ustadz, ini saya mau tanya lagi. Yang 7 juta itu sudah termasuk dalam pemberangkatan yang 25 juta atau Belum, tidak? belum. Karena itu biaya asrama. Jadi yang dikeluarkan adalah pertama biaya keberangkatan yang 25 juta. Nah, di luar itu adalah biaya asrama. Asrama itu ada 2, yaitu untuk masuk asrama yang 7 juta. 7 juta itu gunanya untuk kebutuhan Ananda di dalam asrama seperti pembelian ranjang, ya kasur, ya lemari, ya mesin cuci, ya AC, kan sudah ada AC di sana, ada water heater juga, pemanas air mandi kalau saat musim dingin, kemudian AC disediakan pada saat musim panas itu sangat dibutuhkan. Kemudian sudah termasuk AC, karpet dan lain sebagainya untuk kebutuhan Ananda di dalam asrama itu 7 juta. Nah, adapun bulanannya ada 2,9.
Jadi yang 7 juta itu bukan termasuk yang 25 atau bukan termasuk yang 2,9 tadi. Gitu ya, Bu. Ya. Ini juga ada, saya beralih ke pertanyaan berikutnya. Kalau untuk perguruan tinggi pengurusan masih sama Darul Arifin, iya, selama Ananda berada di dalam asrama Darul Arifin, itu semua kepengurusan, baik itu pengurusan lanjutan untuk S1-nya atau kebutuhan apapun akan dibantu oleh tim Darul Arifin yang ada di Kairo. Jadi tidak perlu khawatir. Kemudian bolehkah dilihat asramanya? Nah, antum bisa lihat di IG-nya ya, IG Darul Arifin. Biasa saya nge-share kegiatan anak-anak selama di Kairo ya, di asrama ataupun di sekolah. Itu silakan di IG-nya tadi yang sudah saya sampaikan, yang sudah ditunjukkan dalam slide tadi ya. Atau lihat di website juga ada. Di website, di galeri itu banyak juga foto-foto seputar kegiatan anak-anak di Kairo. Kalau untuk fakultas kedokteran di Al-Azhar gimana? Ya nanti setelah Mahat Al-Azhar selesai bisa mendaftar ke fakultas kedokteran ya. Jadi di sana ada 2 jurusan, ada mau ke umum ataupun ke agama. Kalau ke agama ya nanti S1-nya nanti masuknya ke Usuluddin, ke Syariah, kemudian ke dakwah dan lain sebagainya. Tapi kalau ke jurusannya ambil yang umum, dia bisa kedokteran, ke teknik, ke perdagangan, ke sosiologi dan lain sebagainya. Itu bisa dibuka di websitenya Darul Arifin di bagian informasi, yaitu ada setelah lulus Al-Azhar, Mahat Al-Azhar itu bisa melanjutkan ke Universitas Al-Azhar gitu. Ada di situ disebutkan juga termasuk fakultas-fakultasnya bisa dilihat di situ. Saya lanjutkan lagi, berapa lama masa belajar di Mahat sebelum bisa masuk ke Al-Azhar, Ustaz? Mahat itu ya Al-Azhar ya, Mahat Al-Azhar ya Al-Azhar. Mengingat anak saya tahun depan sudah lulus SMA, masih ragu apabila terlalu lama di Mahat. Tadi sudah disampaikan bahwa di Mahat Al-Azhar itu apabila antum bisa ikut akselerasi, maka bisa diselesaikan dalam waktu yang cepat. Yang cepat itu bisa 1 tahun, ya, bisa 1 tahun, bisa 2 tahun nih. Tapi paling tidak ketika antum berada di Mahat Al-Azhar itu maka semua materi pelajaran yang akan diajari di S1 itu dipelajari di Mahat Al-Azhar. Maka sering disampaikan bahwa Mahat Al-Azhar itu sebagai pintu masuk untuk Universitas Al-Azhar. Karena materi-materinya itu sebagai persiapan masuk ke S1. Jadi pada saat antum berada di S1 Universitas Al-Azhar, maka tidak ada kesulitan lagi khususnya dalam segi bahasa, insya Allah. Mohon izin bertanya, perlengkapan Ananda bagaimana? Apakah ada listnya? Transportasi dari asrama ke sekolah memakai apa? Kalau untuk perlengkapan bisa lihat di website Darul Arifin, kemudian di bagian informasi, di situ ada dokumen dan perlengkapan yang perlu dibawa ke Kairo. Di situ ada. Bisa silakan dilihat, terutama bagi teman-teman yang sudah mendaftar dan siap berangkat ya. Kemudian transportasi dari asrama ke sekolah dengan angkutan umum, dengan bis biasanya. Dengan bis itu biasa dari asrama ke sekolah itu biayanya kalau nggak salah sekitar Rp3.500 atau Rp4.000. Jadi kalau PP kalau Rp4.000 berarti Rp8.000. Nah itu satu pekan itu 5 kali sekolah ya, 5 hari sekolah. Karena hari Jumat, hari Sabtu libur, berarti dari Ahad sampai Kamis mereka sekolah. Jadi kalau tinggal dikali aja 8.000 dikali berapa kalau 20 hari ya, 20 hari itu sekitar 160 ya, sekitar 160 ribuan, sekitar segitu dalam 1 bulan. Berapa jauh asrama dengan sekolah? Kalau naik bis, kalau naik angkutan umum sekitar 10 menit ya, 10 menit. Karena sekolah di sana di Al-Azhar itu sudah berdiri ribuan tahun yang lalu ya, ratusan tahun yang lalu. Jadi lingkungannya pun lingkungan yang tua, yang kuno, yang klasik, maka tidak layak untuk ditempati bagi pelajar asing yang ada di sana. Asrama Darul Arifin berada di Nasr City di Haisabi. Dia memang kawasan pelajar bagi teman-teman. Jadi nanti di sekitar situ ada teman-teman dari Rusia, dari Italia, dari Amerika, dari manapun, itu berada di sekitaran asrama kita. Memang kawasan itu khusus untuk para pelajar Al-Azhar.
Kalau mau lanjut ke Fakultas Kedokteran dari Mahat Al-Azhar, apa tetap tanpa tes? Nah, kalau untuk umum harus pakai tes biasanya. Kalau umum harus pakai tes. Dan nanti pada saat berada di Mahat pun disarankan untuk masuk ke jurusan umum, ya bukan agama. Silakan ada lagi yang mau bertanyakan? Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Baik. Terkait adik saya, sebenarnya beliau tuh sudah diterima di Mesir juga, tapi di Ma'had Subro Ustaz, Qiraat Subro. Oh iya. Iya, jadi tapi karena beliau tuh sekolahnya sekarang lagi di Brunei Ustaz. Taib. Nah, diminta untuk mendapatkan tasrih dari Kementerian Agama Jakarta. Kalau boleh tanya Ustadz, mana tahu ada informasi dari Ustadz, apa sih sebenarnya tasrih Ustadz, dan apa saja dokumen yang perlu kami siapkan Ustadz? Kalau tasrih itu kan rekomendasi, artinya kalau kita rekomendasi atau surat pengantar atau surat persetujuan. Kalau ke Kemenak Pusat itu ya untuk mendapatkan rekomendasi. Syarat-syaratnya biasanya paspor, kemudian kalau yang ke Mahat ya, kalau ke Subro saya kurang paham tuh, tapi kemungkinan hampir sama. Jadi harus membawa rekomendasi dari Kemenak daerah dulu. Kemenak daerah, kemudian sekolah asal, surat pengantar sekolah asal, kemudian KTP orang tua, KTP ananda yang bersangkutan kalau sudah punya KTP, ijazah terakhir yang dilegalisir, seperti itu kira-kira. Dan prosesnya lumayan lama, sekitar 1 bulan lebih. Berarti itu diwajibkan ya Ustaz? Memang wajib. Kalau dari pihak KBRI mewajibkan ya kita harus proses. Tapi kalau tidak mewajibkan, karena yang selama ini kami proses adalah untuk anak-anak Ma'had Al-Azhar, itu wajib ada rekomendasi dari Kemenak Pusat. Gitu, agar bisa anak-anak bisa diterima di KBRI sana dan mendapatkan surat pengantar untuk masuk ke sekolah. Begitu Ibu. Berarti Ustaz, kalau kalau sudah memiliki tasrih tadi, ke Mesir ini sudah tidak ada masalah lagi ya Ustaz ya? Ya, insya Allah nggak ada masalah. Insya Allah nggak ada masalah. Tinggal dikirim ke Kairo itu. Terima kasih Ustaz. Ya, terima kasih. Silakan ada lagi yang mau ditanyakan atau sudah kita cukupkan karena waktu sudah jam 11:18. Nah, ini ada pertanyaan lagi, Ma'had di Mesir apa gabung dengan anak-anak dari Mesir asli atau hanya anak-anak luar Mesir? Jadi perlu diketahui bahwa Ma'had Al-Azhar di Kairo itu ada 3, ya, ada 3 macam. Yang pertama, Ma'had khusus untuk orang-orang Mesir. Jadi mereka terpisah. Yang kedua, Ma'had untuk orang asing yang negaranya berbahasa Arab, ya, seperti orang Kuwait, kemudian Palestina, Yordan, Arab Saudi, gitu ya, Bahrain dan lain sebagainya, Qatar ya. Nah, yang ketiga adalah Ma'had untuk orang asing yang negaranya tidak berbahasa Arab, seperti Indonesia, Malaysia, Amerika, Rusia, Uzbekistan, Kazakhstan, Turki, dan lain sebagainya. Nah, itu kita masuk di situ di Ma'had Al-Azhar khusus untuk orang asing yang negaranya tidak berbahasa Arab. Ya. Di situ berkumpul teman-teman dari semua negara, kecuali orang Mesir dan kecuali orang asing yang negaranya berbahasa Arab. Nah, disitulah akan timbul kompetisi yang bagus, gitu, karena semuanya sama-sama tidak biasa berbicara Arab, gitu. Maka di sana akan diberikan bimbingan seputar bahasa Arab. Apakah orang tua boleh mengantarkan ketika pemberangkatan? Boleh sekali. Ya, kayaknya hampir setiap keberangkatan orang tua ada aja yang ikut ya. Kayak kemarin keberangkatan di September, ada orang tua yang ikut dan saat ini masih berada di Kairo. Insya Allah awal bulan beliau pulang. Dan insya Allah nanti di Oktober awal juga ada keberangkatan, orang tuanya pun ada beberapa yang ikut ke Kairo. Dipersilahkan kalau mau ikut ke Kairo untuk mendampingi sampai Ananda berada di Kairo, silahkan. Atau ada juga orang tua yang ke Kaironya setelah Ananda sudah berada di sana. Biasanya pada saat liburan ya, libur musim panas itu orang tua baru nengokin ke Kairo.
daripada anaknya pulang, mending orang tuanya yang ke sana gitu ya, sekaligus jalan-jalan mungkin. Nah, untuk biaya ya, biaya untuk orang tua 27 juta. 27 juta sudah termasuk tiket pulang ke Jakarta. Jadi sudah termasuk tiket berangkat dan sudah termasuk tiket pulang. Sudah termasuk tempat tinggal di sana. Nanti di Kaironya bisa tinggal di asrama Darul Arifin yang untuk tapi harus sama ya, misalnya anaknya perempuan ya yang nganter ibu-ibu ya berarti nginepnya di asrama putri ya. Atau juga bisa di kantor Darul Arifin. Kantor Darul Arifin memang khusus untuk orang tua yang mengantar bisa menginap sana, kan ada kamar-kamar, atau di rumah saya di Kairo juga bisa tinggal di sana insya Allah. Maksimal 15 hari. Sudah termasuk makan. Di kantor, mungkin rumahnya ada di sana? Ada Ibu. Untuk Bisa sekarang, ya. Kenapa Ibu? 2 bulan boleh. Kalau boleh 2 bulan visanya, tapi visa untuk keberangkatan hanya diberikan 1 bulan. Nanti di sana bisa perpanjang. Ini yang ada ingin berangkat orang tua, suami istri juga anaknya ikut kita, ada 3 anak, ada kakak beradik. Berikut orang tuanya 2, ayah sama ibunya. Beliau rencananya memang mau 3 bulan di Kairo. Jadi untuk keberangkatan diberikan visa hanya 1 bulan, nanti setelah di Kairo diperpanjang untuk bulan-bulan berikutnya, diperbolehkan. Karena orang tuanya pun ingin ikut itu halakoh sanat, informasinya seperti itu. Lagi ya, Mahat di Mesir ya tadi, apakah Ananda boleh dibawakan handphone? Boleh. Ananda boleh bawa handphone, bawa laptop, bawa gadget, boleh. Tapi memang penggunaannya dibatasi ya. Kalau anak kita nanti sudah di Mesir, Bu, ya, apa kita orang tuanya bisa mengunjungi? Bisa tadi. Dan mendapat kemudahan selama orang tua di sana. Misalnya fasilitas tinggal ya bisa ya. Bisa di asrama kita tadi yang saya sampaikan, bisa di kantor Darul Arifin yang ada di Kairo. Ada memang khusus buat beberapa kamar untuk orang tua. Juga atau di rumah saya juga bisa. Ya, karena saya gunakan kalau lagi ke Kairo, kalau tidak sana tidak digunakan. Boleh digunakan di sana. Apakah orang tua boleh mengantarkan ketika boleh ya? Tadi untuk sekarang dokumen awal yang harus dikirimi ke Yayasan Darul Arifin apa ya? Jadi dokumennya yang nanti Ibu bisa Bapak bisa WA ke saya 0812 8110 1515. Ya, di situ nanti akan saya kirimkan formulir. Nanti formulirnya bisa di-download, di-print, kemudian ditulis tangan boleh atau diketik juga boleh. Jadi yang perlu disampaikan atau perlu dikirimkan untuk pendaftaran tahap awal adalah yang pertama formulir, kemudian fotokopi akte lahir anak, fotokopi KK, fotokopi KTP kedua orang tua, kemudian pas foto, kemudian ijazah terakhir kalau sudah ada ijazah terakhir yang dilegalisir. Itu semua bisa dikirim scan-nya saja ya, nggak perlu fisiknya. Bisa difotokan yang baik dengan handphone, kemudian dikirim ke WhatsApp saya atau ke email. Nah, kemudian dengan DP-nya 5 juta tadi, nanti DP-nya dikirimkan ke rekening Yayasan Darul Arifin. Nanti bagi Bapak, Ibu yang berkenan, boleh silakan sapa saya di WhatsApp, nanti saya kirim ke nomor rekeningnya. Nomor WhatsApp saya di 0812 8110 1515 0812 8110 1515. Ada lagi berapa biaya untuk orang tua ya? Tadi 27 juta ya, sudah termasuk tiket pulang. Sudah termasuk tempat tinggal di sana, sudah termasuk makan, dan sudah termasuk jalan-jalan. Jalan-jalannya tuh kayak ke sekitaran Kairo, seperti ke piramid, ke Sphinx, ke makam Imam Syafi'i, ke Masjid Salahuddin Al-Ayyubi, ke Sungai Nil, dan lain sebagainya di sana di Kairo. Bisakah orang tua ikut 2 bulan ya? Bisa nanti bisa perpanjang di sana. Untuk belajar bahasa Arab bisa. Pada level apa siswa bisa urus beasiswa? Levelnya tidak ditentukan. Syarat untuk mendapatkan beasiswa adalah Ananda sudah memiliki tasdik ya, atau surat keterangan dari Al-Azhar bahwa Ananda sudah sebagai pelajar Al-Azhar dan sudah memiliki kartu pelajar Al-Azhar. Nah, kartu pelajar Al-Azhar ini bisa dimiliki pada saat Ananda sudah mulai sekolah. Jadi ketika sudah sekolah itu bisa mengurus kartu pelajar Al-Azhar.
Dan kartu pelajar Al-Azhar itu digunakan untuk mendapatkan beasiswa. Nah, anak-anak yang berada di Darul Arifin kemarin kita dorong untuk mendapatkan beasiswa, untuk mengajukan beasiswa. Pengajuan beasiswa biasanya setahun sekali tuh. Tanggal 1 nih hari ini, tanggal berapa? Tanggal 1 ya. Tanggal 1 hari ini ditutup pendaftaran. Sudah dari 3 bulan lalu, dan anak-anak di asrama kami dorong untuk mengajukan beasiswa. Jadi beasiswanya itu lumayan untuk menambah uang saku atau bayaran asrama dan lain sebagainya ya, untuk beli buku gitu. Jadi tidak ada level-levelnya, yang penting Anda punya kartu pelajar itu sudah bisa mengajukan beasiswa. Apakah anak-anak juga bisa mengikuti halaqah tahfiz bersanad di sana? Ya, banyak sekali ya, hampir semua anak-anak Darul Arifin yang ada di asrama itu mengikuti halaqah tahsin dan tahfiz bersanad. Dan itu cepat sekali ya, cepat sekali. Ya, anak saya di sana sudah usianya saat ini sudah 15 atau 16 tahun ya, sudah dapat sanad di sana, dan juga banyak teman-teman ya anak-anak kita di sana di Darul Arifin itu juga hampir semuanya sudah mendapatkan sanad. Jadi sangat bagus ya bagi anak-anak yang punya kecenderungan menghafal Al-Qur'an untuk masuk ke Ma'had Al-Azhar ini. Dan jadwalnya memungkinkan ya, karena waktunya cukup banyak. Biasanya mereka ambil sanadnya di sore atau malam hari, biasanya seperti itu, setelah mereka sekolah selesai. Pemberangkatan untuk tahun 2023 bulan berapa saja biayanya per bulannya? Keberangkatan 2023 ada di bulan Agustus akhir, kemudian September pertengahan, dan Oktober awal. Ya, itu hanya 3 bulan, tapi pendaftaran sudah dibuka dari bulan Juni kemarin, dan untuk Agustus sudah tutup, sudah penuh, tinggal di September dan Oktober. Nah, untuk nomor handphonenya boleh dicatat di 0812 8110 1515 0812 8110 1515. Ada lagi kira-kira yang mau ditanyakan, Ayah Bunda, Bapak Ibu, adik-adikku sekalian yang kita mau tahu? Boleh silakan Ibu. Ini sama bertanya, kalau sudah masuk di Ma'had, terus sudah mau menjelang S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, itu apakah bisa tinggal di Ma'had atau kos-kosan? Tinggal di asrama boleh sekali, boleh, enggak apa-apa. Dianjurkan memang selama Ananda berada di Kairo, baik itu bahkan sudah S1, S2, kalau ingin tinggal di asrama Darul Arifin dipersilakan. Jadi tidak ada, kalau sudah masuk di S1 tidak ada biayanya selama tinggal di Ma'had. Kalau biaya sekolah tidak ada Ibu, dari Ma'had pun tidak ada biaya sekolah ya di TDB pendidikan, yang ada adalah biaya asrama saja. Biaya asrama seperti biaya makan, biaya tempat tinggal itu di luar asrama, di luar pendidikan. Baik itu oleh teman-teman yang baru masuk Ma'had ataupun sudah lulus S1 gitu. Jadi kalau di asrama ya tetap berbayar untuk asramanya saja, sekolahnya tetap gratis. Cuma bedanya kalau di Ma'had itu buku-bukunya pun dibagikan gratis oleh Al-Azhar, kan, tetapi kalau di S1 bukunya itu berbayar, tapi sekolahnya tetap gratis. Gitu. Jadi istilahnya sudah lulus dari Ma'had ini masuk ke universitas, terus ya. Biaya perkuliahannya itu sampai selesai sudah tidak ada biayanya lagi. Betul. Ma'had Al-Azhar itu dari TK sampai S3 itu tidak ada biaya pendidikan, gratis semuanya. Yang jadi biaya adalah biaya keberangkatan saja dan biaya hidup selama di Kairo, gitu. Jadi pada saat S1 tetap gratis, pada saat S2 tetap gratis. Paling untuk ada bayar rusum, kalau S2 tuh bayar rusum tuh kayak bayar apa ya? Bayar biaya materai lah sedikit sekali, gitu. Jadi kalau macam lulus dari Al-Azhar itu langsung bisa daftar untuk S2 di situ juga? Bisa, sangat bisa. Dan itu memang dianjurkan kalau anak-anak memiliki kemampuan dan kecenderungan ingin menyelesaikan sampai program tertinggi di Al-Azhar, dipersilahkan untuk melanjutkan perkuliahan di sana. Kira-kira kalau masuk di Ma'had itu berapa tahun baru bisa masuk di universitas?
untuk Kalau mendaftar. mengikuti akselerasi 1 tahun selesai, seperti yang tadi di awal ada slide-nya ya. Kalau tidak ikut akselerasi, normalnya 3 tahun. Tapi banyak juga yang 2 tahun selesai. Yang 1 tahun selesai juga ada, tergantung kemampuan Ananda, fokusnya Ananda, dan semangat masing-masing siswa. Kalau fokus betul, kemudian bisa beradaptasi dengan baik di Mahat Al-Azhar, itu singkat selesai insya Allah dengan ikut akselerasi tadi. Gitu ya. Ini ada sudah Ibu, ada pertanyaan lagi, berapa jarak antara asrama Ikhwan dan Akhwat? Jaraknya mungkin sekitar 1 kilo ya. 800 sampai 1 kilo ya jaraknya. Asramanya antara laki-laki dan perempuan. Kalau untuk kuliah di Al-Azhar, untuk tinggal apakah masih di asrama? Boleh. Kalau sudah menyelesaikan Mahat, kemudian lanjut S1, itu insya Allah akan dibantu oleh Darul Arifin untuk pendaftaran dan lain sebagainya. Dan ketika sudah masuk S1, tetap mau tinggal di asrama, dipersilahkan, tidak apa-apa. Nanti bimbingannya pun akan disesuaikan, bimbingan untuk anak-anak S1. Ijazah Mahat apa bisa digunakan untuk S1 di Indonesia? Bisa. Jadi ijazah Mahat itu diakui di seluruh universitas di dunia, termasuk di Indonesia. Banyak teman-teman yang lulus Mahat, mereka tidak lanjut S1 di Kairo. Ada yang kembali ke negara masing-masing, ada yang ke Prancis, ada yang balik ke Indonesia, ada yang paling ke Malaysia gitu. Dan di sini tinggal diterjemahkan ke bahasa asal, bahasa setempat, kemudian dilegalisir. Kalau di Indonesia dilegalisir nanti di kedutaan, kemudian di Kemenak, setelah itu baru bisa mendaftar. Jadi diakui tetap. Karena tidak semua anak-anak yang sekolah di Mahat itu ingin melanjutkan S1 di Al-Azhar. Kadang anak-anak ketika sudah selesai di Mahat, kangen pengen pulang sekolah di S1 di Al-Azhar aja, di Indonesia aja bisa. Untuk pengajuan beasiswa cukup pakai kartu pelajar aja dari Al-Azhar. Ada beberapa dokumen nanti, termasuk dokumen yang kita sokong dari Darul Arifin untuk mendapatkan beasiswa insya Allah di Kairo. Kalau untuk fakultas umum, apakah dikenakan biaya pendidikan? Ya, dikenakan biaya pendidikan untuk S1 fakultas umum ada biayanya, tidak gratis. Yang gratis hanya fakultas agama, jurusan agama. Kalau umum tetap berbayar, tapi setahu saya bayarnya tidak terlalu mahal ya, tidak semahal di Indonesia mungkin. Itu ya. Berkas apa yang dibutuhkan untuk mengurus surat rekomendasi Kemenak daerah? Nah, nanti biasanya rekomendasi Kemenak daerah itu hanya dibutuhkan surat permohonan, kemudian KTP kedua orang tua, kemudian KK, kemudian ijazah terakhir yang dilegalisir, kemudian foto, kemudian satu lagi surat pengantar dari sekolah asal. Nah, seperti itu. Mungkin untuk lebih jelasnya silakan ke WhatsApp saya, nanti biar saya kirimkan apa saja yang dibutuhkan. Tapi biasanya rekomendasi Kemenak daerah itu nanti akan diurus setelah Anda mendaftar. Yang penting mendaftar dulu, mendapatkan kuota, kemudian setelah itu baru lakukan pemberkasan lanjutan. Nah, pemberkasan lanjutannya termasuk rekomendasi Kemenak daerah, itu nanti diurusnya tahun depan, bukan tahun ini. Itu yang penting sekarang untuk mendapatkan kuotanya saja. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan atau bisa kita selesaikan sampai di sini karena waktunya sudah jam 11:35 waktu Jati Asih, Bekasi. Kami ucapkan banyak terima kasih pada ayah bunda yang sudah bergabung dalam Zoom kali ini, dan ini insya Allah akan berlanjut ke Sabtu-Sabtu berikutnya dengan tema yang berbeda. Jadi bagi ayah bunda yang ingin mengetahui lebih banyak seputar sekolah di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir, silakan bergabung pada ruang Zoom ini, atau jika ingin bergabung dalam grup WhatsApp Mahat Al-Azhar, silakan hubungi saya ya di Japri, nanti biar kami masukkan atau kami kirimkan undangannya agar bisa masuk ke grup WhatsApp tersebut. Ya, karena di grup WhatsApp itu ada beberapa informasi biasanya kami kirimkan seputar sekolah di Mahat Al-Azhar Kairo Mesir. Ya, saya kira begitu ya, cukup. Ini ada satu ya, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Bentar saya sedikit ya. Makasih Ustadz. Saya mungkin minta maaf tadi sholat zuhur di Sulawesi Tenggara. Nah, jadi mungkin ada beberapa hal yang saya ingin tanyakan. Pertama itu mungkin biaya keberangkatan itu berapa? Kemudian biaya per bulannya, kemudian apa saja yang diajarkan di Mahat Al-But itu saja Ustaz.
Ya, untuk biaya keberangkatan